Shalom, berterima kasih kepada Tuhan kita yang terus memberikan kita kesempatan untuk kita belajar firman Tuhan bersama Gekisia Jakarta. Tema pembelajaran kita hari ini adalah diberkati untuk menjadi berkat dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Saudara, keadaan sekarang memang berbeda dengan sebelum dunia ketika mengalami pandemi COVID-19. Virus yang dimulai dari Wuhan, Tiongkok melumpuhkan berbagai sektor ekonomi di berbagai belahan dunia. Dampaknya begitu terasa, perekonomian kita melemah dan keadaan ini berdampak pula pada ekonomi keluarga. Menghadapi keadaan ini, apakah kita masih bisa berkata bahwa kita masih diberkati Tuhan? Atau barangkali muncul pertanyaan lain, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan dalam keadaan ini? Masihkah kita bisa memberi di tengah keadaan yang sulit? Nah, dalam teks firman Tuhan yang kita bahas pada hari ini, Rasul Paulus memuji jemaat-jemaat di Makedonia. Sebab meskipun mereka mengalami berbagai penderitaan, miskin dalam ukuran kita saat ini, namun mereka kaya dalam kemurahan. Di dalam ayat 2 dikatakan, ternyata Bapak Ibu, untuk memberkati bukan persoalan seberapa banyak yang kita miliki, namun seberapa kaya kita dalam kemurahan hati. Oleh karena itu, sebelum kita memberkati, maka prinsip menjadi berkat perlu kita pahami. Yaitu, yang pertama, memberkati karena sudah mengenal kasih Kristus dalam ayat 9. Bapak Ibu, dasar memberi berkat kepada gereja dan sesama bukanlah terletak pada diri kita sendiri. Justru firman Tuhan mengajarkan kita untuk menghindari semua alasan yang berbentuk pujian pada diri sendiri dalam hal memberi. Pada ayat 9 dijelaskan bahwa dasar utama memberkati adalah pengenalan akan kasih Tuhan Yesus Kristus. Bahwa karena kemurahan Yesus yang memiskinkan dirinya supaya kita menjadi kaya. Bentuk kiasan tentang pengorbanan Yesus yang menderita di kayu salib, supaya kita memperoleh pengampunan di hadapan Bapa. Karena kita terlebih dahulu menerima kemurahannya, maka sesungguhnya kita pun dapat memberikan kemurahan bagi orang lain. Dan yang kedua, memberkati sesuai dengan kemampuan dalam ayat 3 dan ayat 12. Bapak Ibu, apa yang menjadi ukuran kita dalam kita memberkati? Sering menjadi pertanyaan ini di kalangan jemaat. Sebagaimana firman Tuhan mengajarkan bahwa pemberian selalu didasarkan dari kemampuan, bukan ketidakmampuan, sebagaimana diuraikan dalam ayat 3. Kita tidak perlu memberikan apa yang tidak bisa diberikan, namun memberi dari apa yang ada, bukan dari yang tidak ada. Dengan demikian, bukan persoalan jumlah, namun kualitas yang kita berikan, karena berdasarkan kemampuan yang ada. Kalau begitu, sesungguhnya kita semua dapat memberikan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan sebelumnya. Sebab apapun yang kita miliki saat ini adalah pemberian dari Tuhan. Yang ketiga, memberkati sesuai dengan kerelaan hati dalam ayat 11 dan ayat 12. Bapak Ibu, memberkati bukan suatu paksaan dan pada akhirnya menjadi beban. Memberkati seharusnya disertai sukacita karena lahir dari kerelaan. Ternyata tidak cukup dengan keinginan atau kemauan saja, namun disertai dengan hati yang rela memberikan. Memberikan dengan kerelaan berarti bukan memperhitungkannya sebagai jasa yang harus menerima imbalan dalam bentuk lain di kemudian hari. Memberikan dengan kerelaan sama saja dengan melepaskan yang kita miliki menjadi milik orang lain tanpa mengharapkan akan kembali. Dengan kata lain, memberi karena sudah diberi, bukan supaya diberi. Dan yang keempat, memberkati dengan tujuan saling melayani. Ayat yang ke-14. Dengan memberi, ternyata proses saling melayani di antara jemaat terjadi. Sebab pada saat ini kita diberkati Tuhan melalui orang lain. Namun satu pihak lain, kita memberkati orang lain juga dari apa yang kita peroleh. Dasarnya adalah kelebihan kita mencukupkan kekurangan orang lain. Dan kekurangan kita dicukupkan oleh kelebihan orang lain dalam ayat 14.
Jadi Bapak Ibu, ternyata kita tidak mampu mengerjakan dan melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Selalu membutuhkan bantuan dan uluran tangan orang lain. Selagi kita bisa berbuat, lakukanlah untuk melayani orang lain. Sebaliknya, selagi kita membutuhkan uluran tangan orang lain, terbukalah untuk menerimanya. Memberkati selalu didahului karena kita sudah diberkati Tuhan sebelumnya. Karena itu, Bapak Ibu, mari salurkanlah berkat Tuhan bagi gereja dan sesama. Karena untuk itulah tujuan Tuhan memberikannya kepada kita. Tentu dengan kemampuan, kerelaan untuk tetap saling melayani sesama umat Tuhan. Amin. Selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.